Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Sittu Durar, masih membahas tentang pentingnya ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah adalah keamanan dari kekafiran dan kehancuran. Beliau berkata, yaitu Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani, "Walamma kana Rasulu alaihi wassalatu wassalam atba'al khalqi lil wahyi." Para rasul, para nabi adalah manusia yang paling mengikuti wahyu. Ya, manusia yang paling mengikuti wahyu siapa? Para nabi dan rasul. Uqtarika bihim min ta'yidillahi akmalahu. Maka mereka diberikan oleh Allah pembelaan dari Allah yang paling sempurna. Karena para nabi dan rasul yang paling sempurna mengikuti wahyu Allah, maka pembelaan Allah kepada para nabi dan rasul pun yang paling sempurna. Maka dari itu ya, seseorang itu semakin ittiba kepada Rasulullah, semakin mengikuti wahyu, semakin Allah akan bela dia. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 21, "Kataballah la'aghlibanna ana wa rusuli." Allah menuliskan, mewajibkan bahwa aku pasti menang dan para rasulku. Ya. Allah mengatakan bahwa para rasul pasti dibela oleh Allah. Para rasul pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang-orang yang mengikuti para rasul pun pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 171 sampai 179. "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun." Dan sungguh telah pasti kalimat kami, artinya pertolongan kami, untuk hamba-hamba kami yang diutus itu para rasul, bahwasanya mereka benar-benar akan ditolong oleh Allah. Dan sesungguhnya pasukan kami pasti menang, kata Allah. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan membela para rasul kami dan membela orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Ya. Ini janji Allah ya akhi. Janji Allah untuk siapa? Untuk para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman kepada nabi dan rasul. Apa janjinya? Yaitu Allah pasti akan bela mereka. Allah tolong mereka. Saudaraku seiman. وَمَنْ كَانَ لَهُمْ مُتَّبِعًا كَانَ لَهُمْ مِثْلُ مَا لَهُمْ مِنَ التَّأْيِيدِ وَالنُّصْرَةِ. Maka seseorang semakin mengikuti Rasul, semakin Allah pun akan bela dia.
Ya. Sebaliknya semakin dia tidak ikut Rasul, semakin Allah pun tidak bela dia. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun. Apa kata Allah? Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kalian berdua, hai Musa dan Harun, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti menang. Walaupun tentunya perjalanan untuk kemenangan itu tidak secepat itu. Ya, tapi Allah menangkan dengan hujah. Allah menangkan dengan mukjizat. Bagaimana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah ketika menghadapi para penyihir. Ya. Bagaimana Allah menangkan Nabi Musa dengan apa, Pak? Dengan dikirimkan kepada Fir'aun berbagai macam wabah. Sampai akhirnya terakhir Allah membela Nabi Musa dengan ditenggelamkan Fir'aun dalam apa? Di dalam Laut Merah. Memang pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma kan sekali lagi, Pak, pembelaan itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam ujian. Kalau kita belum apa-apa, belum diuji, udah pengen dibela, ya gimana? Ya pasti ada ujian dulu, diuji dulu. Untuk apa diuji? Untuk dipilah siapa yang benar-benar mengikuti Rasul, siapa yang nggak punya keseriusan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diuji, maka mereka yang tetap kokoh, kuat, istiqomah di atas sunnah, melewati berbagai macam ujian, baru Allah tolong. Allah bela mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, wa mutahhiruka minal ladhina kafaru, wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Dan aku akan angkat kamu kepadaku. Dan aku akan sucikan kamu dari orang-orang kafir itu. Dan aku akan jadikan para pengikutmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Lihat Allah mengatakan, aku akan jadikan pengikut-pengikutmu di atas orang kafir sampai hari kiamat. Berkata Ibnu Qayyim, "Falamma kana lin-nasara nasibun ma min ittiba'ih, kanu fawqal yahud ila yaumil qiyamah." Orang Nasrani lebih mengikuti wahyu dibandingkan orang Yahudi. Maka orang Nasrani di atas orang Yahudi, Pak, kedudukannya. Walamma kana al-muslimun atba' lahu minan nasara, kanu fawqan nasara ila yaumil qiyamah. Dan ketika kaum muslimin lebih mengikuti wahyu daripada kaum Nasrani, maka kaum muslimin di atas kaum Nasrani sampai hari kiamat. Kaum muslimin pun juga bertingkat-tingkat. Semakin seorang muslim mengikuti sunnah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh dari sunnah, semakin jauh juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah, "Walihadza kullu man kana muttabi'an lirrasul kana Allahu ma'ahu bihasbi hadzal ittiba'." Oleh karena itulah, setiap orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW, orang semakin mengikuti Rasulullah SAW,
maka Allah akan membelanya sesuai bagaimana dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagi kamu Allah, dan cukup juga buat orang-orang yang mengikuti kamu Allah. Artinya Allah akan cukupi kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu. Ya. Kai hasbuka wa hasbu man ittaba'ak. Fa kullu man ittaba'a rasul min jami'il mu'minin fallahu hasbuhu. Artinya Allah akan mencukupi engkau, hai Muhammad, dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu. Maka setiap orang yang mengikuti Rasul dari kalangan kaum mukminin, Allah akan cukupi dia. Allah akan bela dia. Wa hadza makna qaunillahi ma'ah. Inilah makna Allah bersama mereka, bersama Rasul. Wal kifayatul mutlaqah mal ittiba'il mutlaq. Semakin seseorang sempurna dalam ittiba, semakin Allah pun mencukupkannya pun sempurna, Pak. Wan naqisah ma'an naqis. Semakin kurang ittiba'nya kepada Rasul, semakin kurang juga Allah membela dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya dari itu ya akhi, ya, para pengikut Rasul yang hakiki, yang betul-betul mereka itu mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada pendapat siapapun, mereka lebih dibela oleh Allah daripada sebagian orang yang fanatik kepada ulama dibandingkan fanatiknya kepada Allah dan Rasul. Lebih ittiba kepada ulama dibandingkan ittiba kepada Rasul. وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل لهم من يعاديه على ذلك فالله حسبه. Sebagian kaum mukminin yang ittiba kepada Rasulullah SAW pasti dimusuhi, Pak. Pasti dimusuhi. Tapi Allah akan bela dia. Allah akan cukupi mereka. Karena kenapa? Karena Allah bersama orang-orang yang beriman, yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Allah berfirman ya kepada Abu Bakar saat itu berada di gua Saur. Apa katanya? Kata Allah, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ingatlah ketika Nabi itu berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar, "Gak usah bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Gara-garanya kan orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, Pak, berusaha mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Dan saat itu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di bawah, di dalam gua Saur. Rupanya ada orang musyrikin berdiri di atas gua, persis. Kalau dia lihat ke bawah pasti kelihatan. Adapun cerita yang menyebutkan bahwa gua Saur itu ya gua yang dalam, terus ketika musyrikin mau masuk katanya ada sarang merpati, sarang laba-laba. Ini dongeng, Pak. Gua Saur itu nggak dalam, Pak. Kalau antum pernah lihat ke umroh terus lihat ke gua Saur tuh nggak dalam. Orang yang berdiri di atasnya aja bisa ngelihat ke dalamnya. Ya. Nah, ketika Abu Bakar melihat ada orang yang berdiri di atas, Abu Bakar ketakutan. Maka Rasulullah bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Gak usah bersedih ya Abu Bakar. Allah bersama kita. Allah pasti bela kita. Subhanallah, itu orang dijadikan oleh Allah gak bisa lihat, Pak. Itu pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa inna hadza qalbuhu muwafiqun lirrasul.
wa illam yakun sahibahu bi badanihi, kata Ibnu Taimiyah. Karena orang yang ittiba kepada Rasulullah, Pak, hatinya itu bersama Rasul. Walaupun badannya tidak bersama Rasul, tapi hatinya selalu ingin ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi hadzal qalb, dan tentunya yang dilihat oleh Allah itu hati, Pak, bukan badan. Sebagaimana dalam Sahihain Nabi SAW bersabda, "Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu wa hum bil Madinah? Qala wa hum bil Madinah habasahumul udhru. Kata Rasulullah, di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan melewati jalan, tidak pula melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian. Kata para sahabat, padahal mereka di Madinah ya Rasulullah. Iya, mereka di Madinah, tapi mereka tidak bisa ikut karena ada uzur. Padahal mereka ada di Madinah, tapi mereka bersama Rasul, bersama para sahabat yang berperang dalam pahala. Fahaula'i biqulubihim kanu ma'an Nabi sallallahu ashabil ghuzah. Maka mereka yang tidak bisa ikut perang yang ada di kota Madinah, mereka ikut dengan hati mereka. Karena mereka sangat ingin ikut tapi tidak bisa ikut. Falahum makna suhbati fil ghuzah. Sehingga mereka disebut mensahabati Rasulullah dalam perang secara makna. Wallahu ma'ahum bihasbi tilka subhah al-ma'nawiyah. Maka Allah pun bersama mereka. Disesuaikan dengan yang ada di hati mereka. Sama halnya, Pak. Orang yang hatinya selalu ingin ittiba, Pak. Ketika dia mau sholat, yang dia pikirkan, sholat saya sesuai nggak dengan tuntunan Rasul? Pakaian saya sesuai nggak dengan pakaian Rasul? Cara ibadah saya sesuai nggak dengan ibadah Rasul? Selalu yang dia pikirkan sesuai nggak? Hatinya selalu ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti ini luar biasa, Pak. Walaupun badannya tidak bersahabat dengan Rasulullah, tapi hatinya bersahabat dengan Rasulullah SAW. Beda dengan orang yang tidak suka ittiba, senangnya berbuat bid'ah. Hatinya nggak ingin ikut Rasul. Yang dia inginkan, saya bisa ikut sesuai dengan, saya bisa lakukan sesuai dengan yang dia pandang baik aja udah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, waqad sadaqa rahimahullah. Benar yang diucapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Fa inna fil Qur'ani ma yadullu ala annahum sahibuhum bi batinihim. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya mereka bersahabat, menjadi sahabat mereka itu dengan batin mereka. وذلك أنهم حين أتوا ليحملهم النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الجهاد ردهم لأنه لا يملك ما يحملهم عليه. Yang demikian itu ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW agar Nabi SAW membawa mereka bersamanya menuju jihad, ternyata Rasulullah SAW tidak membawa mereka karena beliau tidak memiliki apa-apa untuk membawa mereka. Raja'u wa qulubuhum mutaharriqah wa uyunuhum dami'ah ala dzalik. Maka pun pulang dalam keadaan hati mereka sedih sekali. Air mata berlinang karena pengen ikut banget tapi nggak mampu. Sampai Allah sifatkan dalam surat At-Taubah 92 itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak pula untuk orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu agar kamu membawa mereka untuk berjihad, kamu berkata, aku tidak mendapatkan apapun untuk membawa kalian.
Mereka pun pulang dalam keadaan mata mereka berlinang, ya, basah dengan air mata mereka karena sedih nggak bisa ikut. Ya, subhanallah saudaraku seiman. Dan demikian kita seharusnya pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak menjadi sahabat Rasulullah dengan badan kita, Pak, jadilah sahabat Rasulullah dengan hati kita yang selalu ingin ittiba dengan Rasul. Ya. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata lagi. Walau infarada rajul fi ba'dil amsar wal a'sar bihaqqin ja'a bihi rasul walam tansurhun nas alaih fa inna allaha ma'ah. Kalaulah ada seseorang di sebuah negeri, ada di suatu masa, dia bersendirian di atas kebenaran sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul, sementara manusia tidak ada yang mau membelanya, maka sesungguhnya Allah yang membela dia. Iya. Cukup bagi kita Allah yang bela, Pak. Orang nggak ada yang bela, nggak masalah, silahkan. Kita nggak butuh pembela selain Allah. Ya. Seperti halnya di negeri kita, Pak. Dakwah, tauhid, wah, dikecam di mana-mana, Pak. Nggak ada yang berani bela. Kita katakan cukup bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bela kok. Ya. Kalian orang-orang yang punya jabatan nggak berani bela, gak masalah. Kalian nggak usah bela kami. Nanti jabatan kalian dicopot. Dan banyak, Pak, orang-orang pejabat-pejabat yang berusaha ingin memperlihatkan pembelaannya kepada dakwah ini malah dicopot, Pak. Dimutasi lah, diapalah, dipersulit lah. Ya, saya pernah dulu tuh di daerah mana tuh, Pangkal Pinang lagi, apa Tanjung Pinang tuh. Ada seorang pejabat, dia telepon saya, Ustadz, saya ingin di sini salafi bertebar, dakwah merebak. Ustadz bisa datang kemari? Baik, Pak, siap, datang. Pokoknya dibikinlah daurah, Pak. Bikin kajian, dia undang semua pejabat-pejabat di situ, termasuk gubernur, bupati, dan yang lainnya. Bagus, alhamdulillah. Tuan saya bilang, Pak, Bapak Masya Allah semangat. Tapi biasanya, Pak, mohon maaf ya, orang kayak Bapak ini bakalan dijatuhin, Pak. Saya nggak takut, Pak. Yang penting saya mau bela sunnah ini. Nah, benar, Pak, gak sampai sebulan ditarik ke Jakarta, nggak dikasih jabatan. Setelah itu nggak tahu kemana, wallahu a'lam. Ya, banyak seperti itu. Para pejabat akhirnya memilih diem, Pak. Mau bela dakwah kita nggak berani, karena kalau ketahuan dicopot tuh ya udah. Kita katakan ya sudah. Kita nggak butuh pembelaan dari kalian kok. Cukup bagi kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin kita mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk ittiba kepada Rasul, insya Allah, Allah pasti bantu kita. Allah bela kita. Allah akan jadikan banyak hati orang akan membela, Pak. Bagi Allah itu mudah, Pak. Bagi Allah mudah sekali. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau, kalau ada seseorang di suatu negeri bersendirian dia di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan tidak ada yang membelanya, Allah yang membela dia. Allah berfirman, illa tansuru faqad nasarahullah. Jika kalian tidak mau membela Rasul, maka sungguh Allah yang membela dia. Ya. Sungguh Allah yang membela Rasulullah SAW. Fa inna nasra Rasul huwa nasra dini alladhi ja'a bihi haitsu kana wa mata kan.
Membela Rasul itu hakikatnya adalah membela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di mana saja, kapan saja, kita selalu bela agama Rasul SAW. Yang di agama Rasul hakikatnya apa, Pak? Tauhid dan ittiba. Ya. Wa man wafaqahu fahuwa sahibu alaihi fil ma'na. Maka siapa yang sesuai dengan Rasul, siapapun dia, maka dialah sahabat Rasulullah secara makna, bukan secara badan. Kalau para sahabat kan mereka sahabat Rasulullah secara badan, memang benar ketemu Rasulullah SAW. Adapun yang nggak ketemu Rasul, mereka disebut sahabat secara makna. Iya. Tapi apakah mereka statusnya sama dengan para sahabat? Ya enggak. Tentu para sahabat, Pak, generasi yang terbaik. Fa idza qama bihi dzalika sahib kama amara Allah, fa inna Allah ma'a ma jaa bihi Rasul wa ma'a dzalikal qa'im bihi. Maka apabila ya orang yang bersahabat ini melakukan seperti yang Allah perintahkan, maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang yang selalu tegak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahadal muttabi'lah, inilah orang yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hasbullah. Maka cukup bagi dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa hasbur Rasul, sebagaimana Allah mencukupi Rasulnya, Allah pun akan mencukupi pengikutnya, Pak, sampai hari kiamat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita gak perlu khawatir, Pak. Kalau Allah yang jaga kita, yang bela kita, apa yang harus dikhawatirkan? Ya. Penjagaan Allah lebih kuat dari penjagaan siapapun, Pak. Pembelaan Allah lebih kuat daripada pembelaan siapapun, Pak. Kalau Allah sudah membela hambanya, walaupun seluruh dunia manusia ingin mencelakakannya, nggak bisa, Pak. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan sebuah cerita Ibnu Mas'ud yang cukup panjang, ya, yang disebut dengan kisah Lailatul Jin, malam jin, di mana Rasulullah SAW mendakwahi para jin. An Ibnu Mas'udin qal, berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Shalla Rasulullah SAW al-Isya thumman saraf. Rasulullah SAW salat Isya kemudian pergi. Fa'akhadha biyadi Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Artinya Rasulullah mengajak Ibnu Mas'ud, Pak. Hatta kharaja bihi ila Batha Makkah. Sehingga kemudian beliau pun keluarlah menuju Batha Makkah. Ya, di lembah Makkah. Fa'ajlasahu. Kemudian Rasulullah pun menyuruh Ibnu Mas'ud, duduk kamu. Summa khatta alaihi khattan. Kemudian Rasulullah membuat garis, ya, melingkari Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah bersabda, la tabrahanna khattak. Jangan sampai kamu keluar dari garis ini. Fa innahu sayantahi ilaika rijal. Karena nanti akan ada orang-orang yang akan mendatangi kamu, maksudnya para jin. Fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak. Jangan kamu ajak bicara mereka. Mereka pun tidak akan mengajak kamu bicara. Summa mada. Kemudian Rasul pun pergilah. Pergi untuk mendakwahi para jin. Fa baina ana jalisin fi khatti id atani rijalun ka'annahum zub. Ketika aku sedang duduk di dalam lingkaran garis yang telah Rasulullah SAW, ya, tentukan itu,
tiba-tiba datanglah beberapa laki-laki seakan-akan mereka itu dari Ethiopia. Badannya besar-besar, hitam, ya. Asy'aruhum wa ajsamuhum. Rambut dan badannya mirip mereka. Wa yantahuna ilayya wa la yujawizuna al-khat. Mereka pun berhenti tapi mereka tidak bisa melewati apa? Garis tersebut. Ya. Summa yasduruna ila Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana min akhiril lail. Sampai akhir malam. Lakin Rasulullah SAW qad ja'ani wa ana jalis. Lalu kemudian Rasul pun datanglah kepadaku dalam keadaan aku masih duduk. Faqala laqad arani mundhul lailah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak tidur malam ini. Kemudian thumma dakhala alayya fi khatti. Lalu Rasul pun masuklah di dalam garis tersebut. Lalu beliau pun tidurlah di atas pahaku. Artinya pahanya Ibnu Mas'ud jadi bantalnya Rasulullah SAW. Maka Rasul pun tidurlah. Fabaina ana qa'idun wa Rasulullah mutawassidun fakhidhi. Ketika aku masih duduk, sementara Rasulullah tidur di pahaku. Id ana birijalin alaihim thiyabun biyud. Tiba-tiba datang lagi laki-laki. Tapi pakaiannya putih bersih. Allahu a'lam ma bihim minal jamal. Hanya Allah yang tahu bagaimana betapa indahnya mereka. Indah banget, kata Ibnu Mas'ud. Fantahau ilaih. Mereka pun sampailah kepadaku. Fajalasa ta'ifatu minhum inda ra'si Rasulullah SAW wa ta'ifatu minhum inda rijlaih. Lalu sebagian mereka duduk di sisi kepala Rasulullah SAW. Dan sebagian lagi mereka duduk di sisi kaki Rasulullah SAW. Summa qalu, kemudian mereka berkata kepada yang lain, Ma ra'ayna abdan qad utiya mithla ma utiya hadzal nabi. Kita tidak pernah melihat seorang hamba yang diberikan sesuatu seperti yang diberikan kepada Nabi ini. Artinya keistimewaannya Nabi ini luar biasa. Ya. Inna ainaihi tanaman wa qalbuhu yaqdan. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Idribu lahu mathalan. Kata mereka, coba berikan perumpamaan untuk Nabi ini. Ya. Mathala sayyidin bana qasran. Perumpamaannya seperti seorang sayyid yang membangun sebuah istana. Thumma ja'ala ma'dibatan, kemudian membuat hidangan. Pada'an nas ila ta'amih wa syarabih, lalu menyeru manusia kepada makanan dan hidangan tersebut. Faman ajabahu akala min ta'amih, siapa yang menyahut panggilannya, dia akan makan. Ya. Dan siapa yang tidak mau mendatanginya, dia akan disiksa. Setelah itu mereka pun pergi. Lalu Rasulullah pun bangun. Lalu Rasul bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Sami'ta ma qala haula? Kamu mendengar tadi ucapan mereka? Tahu tidak siapa mereka itu? Kata Ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, mereka itu malaikat. Kamu tahu ya tentang perumpamaan yang disebutkan tadi? Ibnu Mas'ud berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, maksudnya adalah Allah yang membangun surga. Lalu Allah menyeru hamba-hambanya menuju surga. Siapa yang menjawab panggilan Allah, dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau menjawabnya, Allah adab dia dengan api neraka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lihat, ya. Di situ Rasulullah SAW menggaris kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi ini garisnya bukan garis biasa, Pak.
garis sunnah ini, Pak. Dan Ibnu Mas'ud tidak berani untuk melewati garis itu, maka selamat beliau. Kalau Ibnu Mas'ud melewatinya, akan diambil tuh oleh para jin di bawah. Tapi ketika Ibnu Mas'ud mendengar perintah Rasulullah, jangan keluar, jangan ajak bicara mereka, selamat Ibnu Mas'ud. Sama halnya dengan kita, Pak. Kalau kita tetap tidak melewati sunnah, ya, maka insya Allah selamat. Biiznillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya akhi, pengikut Rasul yang benar-benar ittiba pasti selamat. Selamat di dunia di mana dan akhirat, Pak. Maka kewajiban kita, akhi, jadilah muttabi, pengikut Rasul. Jangan mubtadi. Mubtadi itu orang yang senang berbuat apa? Bid'ah. Ciri muttabi gimana, Pak? Ciri muttabi itu sebelum melakukan apapun, sebelum meyakini apapun, cari dalil. Gak berani melakukan suatu ibadah sampai ada dalil dari Rasulullah SAW. Gak berani meyakini sebuah keyakinan sampai ada dalil dari siapa? Rasulullah SAW. Ini ittiba namanya, Pak. Adapun meyakini dulu, baru cari-cari dalil yang seakan-akan mendukung padahal enggak, itu bukan ittiba, itu namanya ngikutin hawa nafsu. Ada orang kayak gitu, Pak. Meyakini dulu, mengamalkan dulu, baru cari-cari apa? Dalil yang sesuai. Nah, ini pengikut hawa nafsu, bukan pengikut wahyu, Pak. Kalau pengikut wahyu nggak berani. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa idh qad bayyantu adillata tathbitillah li ummatil mutaba'ah wa nasrihi iyaha. Maka aku telah jelaskan dalil-dalil bahwa Allah pasti bela ya orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah akan tolong mereka. Berikut ini kata beliau, aku akan kisahkan kisah yang lain. Kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kokoh berpegang kepada sunnah saat Rasulullah telah meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Wallahilladzi la ilaha illahu laula Abu Bakrin ustukhlif ma rabidallah. Abu Hurairah sampai bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Kalau bukan karena Abu Bakar jadi khalifah, Allah tidak akan diibadahi. Sampai Abu Hurairah ngomong itu 3 kali, Pak. Kalau bukan karena Abu Bakar jadi khalifah, Allah tidak akan diibadahi. Lalu ada yang bertanya, kenapa ya Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah bercerita, Pak. Inna Rasulullah SAW wajah Usama bin Zaid fi 700 ila Syam. Kisahnya begini. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mempersiapkan pasukan di mana panglima perangnya adalah Usama bin Zaid. Dan pasukan itu berjumlah 700 orang. Ya. Berperang melawan siapa? Menuju Syam untuk berperang melawan Romawi. Falamma nazala bidhi khashab qubida Rasulullah SAW. Ketika sampai ke sebuah tempat namanya Dhu Khashab, Rasulullah meninggal. Rasulullah SAW apa? Meninggal. Wartaddatil Arab haulah al-Madinah. Dan orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah pun banyak yang murtad, Pak. Kembali kepada agama mereka. Fajtama'a ilai ashab Rasulullah SAW. Maka melihat itu para sahabat pun berkumpul di kota Madinah, Pak. Lalu mereka berkata, hai Abu Bakar, itu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, lebih baik tarik lagi aja. Soalnya banyak yang murtad ini. Ya.
Bagaimana kamu kirim mereka ke Romawi, sementara orang-orang Arab di sekitar kita pada murtad? Apa kata Abu Bakar? Demi zat yang tidak ada ilah selainnya. Lau jaratil kilab bi arjuli azwaji Rasulullah SAW ma radatu jaishan wajahu Rasulullah SAW. Kalaulah anjing-anjing itu melangkahi kaki-kaki istri Rasulullah SAW, aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang telah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Maka Abu Bakar tetap memerintahkan berangkat kalian. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Tidaklah melewati suatu kabilah yang mau murtad, kecuali kabilah itu berkata, wah, ternyata mereka punya pasukan kuat, mau melawan Romawi lagi. Akhirnya nggak jadi murtad. Ya. Sampai pasukan itu perang melawan Romawi, Romawi Allah kalahkan. Hanya dengan 700 orang saja. Pulang membawa ghanimah. Akhirnya mereka-mereka yang tadinya mau murtad nggak jadi murtad. Ya. Mereka tetap di atas keislamannya. Subhanallah. Nah ini saudaraku seiman. Lihat Abu Bakar, Pak. Kata Abu Bakar apa? Padahal, Masya Allah, keadaannya seperti kata para sahabat, Pak. Bangsa Arab di sekitar Madinah pada murtad. Gimana ini? Mereka butuh pasukan. Sampai mereka datang dan berkata kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, tarik lagi aja udah. Tapi subhanallah, Abu Bakar kuat, Pak. Kata Abu Bakar apa? La. Demi Allah, aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hikmahnya agung, Masya Allah. Itulah, ya akhi. Hadha huwa tamasuk Abi Bakr bis sunnah. Inilah bagaimana kuatnya Abu Bakar dalam berpegang kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Ala ragmi min faji'ati mauti Rasulullah SAW. Walaupun kematian Rasulullah SAW itu ya sesuatu yang sangat berat sekali. Demikian pula banyak orang Arab yang murtad. Ya. Ditambah lagi para sahabat minta agar Abu Bakar menarik kembali pasukan. Tapi Abu Bakar sudah ya betul-betul telah merasakan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun tetap kuat, Pak, untuk mengirim pasukan Usama. Dan akibatnya kebaikan. Dan demikian, Pak. Kalau selalu ngikutin sunnah, dan tentunya kalau kita ngikutin sunnah selalu ada apa? Halangan-halangan, rintangan-rintangan, rayuan-rayuan, bisikan-bisikan, syubuhat dan syahwat. Tapi ketika kita terus kuat berpegang, ya, wallahi akhi, yang ada adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau tanbih. Dan berapa isya, Pak? Udah masuk 2 menit lagi. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, wa qad haqqaqa al-ulama anna ghalabatal anbiya ala qismain. Para ulama ya menjelaskan bahwa kemenangan para nabi itu dengan 2 perkara. Ghalabah bil hujjati wal bayan. Yang pertama yaitu menang dengan hujjah dan keterangan. Wa hiya sabitatun li jami'ihim. Ya, semua nabi dan rasul menang dengan hujjah dan keterangan, Pak. Wa ghalabatun bisayf was sinan. Yang kedua menang dengan pedang dan panah. Ya. Tapi ini khusus untuk para nabi yang diperintahkan untuk berperang saja. Adapun para nabi yang tidak diperintahkan berperang, mereka dibela dengan hujah dan keterangan. Menang dengan hujah dan keterangan. Nah, zaman sekarang gimana? Zaman sekarang, ya, peperangan yang syar'i, yang memenuhi syariat, jihad, difa'i nggak ada.
Maka kewajiban kita apa, Pak? Berjihad dengan dalil, hujah, keterangan, dakwah. Ya. Makanya dakwah itu harus ilmiah, Pak. Harus dengan hujah, bukan hanya sebatas ra'yu, pendapat, tidak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian ya yang bisa sampaikan. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.